Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 10 akan menjelaskan tentang apa itu tolong menolong. Yang terdiri dari saya sendiri Lulu, yang kedua Teh Serly, yang ketiga ada Teh Intan, dan yang keempat ada Teh Tiara. Ya. Punakana Di sini ada pengertian apa itu tolong menolong. Tolong menolong adalah konsep saling membantu dan memberikan pertolongan pada orang lain untuk meringankan beban atau kesulitan mereka. Sikap ini merupakan nilai penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tolong menolong berarti meringankan memberikan bantuan kepada orang lain agar masalah dan kesulitan mereka dapat diselesaikan atau sedikitnya teratasi. Next slide. Di sini ada beberapa manfaat tolong menolong, tapi tentunya manfaat tolong menolong itu sangatlah banyak. Yang pertama ada rasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua menciptakan suasana rukun dan damai. Yang ketiga mengangkat tali persaudaraan. Yang keempat menambah rasa kekeluargaan. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang keenam membuat hidup lebih damai dan tentram. Tentunya karena kita hidup bersosial dan bertetangga, penting untuk saling tolong menolongnya. Dari bantuan sedikit atau besar pun itu sangatlah bermanfaat untuk sekitar. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan membantu sesama. Next slide itu ada dalil yang akan dibacakan Teh Tiara. Ya, terima kasih Teh Lulu. Dalil tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, seseorang yang membantu saudaranya dalam keperluan yang sulit, Allah akan membantu dia dalam keperluannya yang sulit pada hari kiamat. Sahih Muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Intan. Oke, terima kasih Teh Tiara. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Arabannya. Nah, di sini ada bilangan bahasa Arab untuk muannas dan muzakkar. Mungkin teman-teman yang ada di rumah sudah tahu ya bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu apa. Karena ketika SD mungkin sudah diajarkan sampai dinyanyiin gitu ya. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membedakan bilangan bahasa Arab mana untuk muannas dan mana untuk muzakkar. Nah, kita lihat di sini untuk muzakkarnya. Bilangan 1 untuk muzakkar, contohnya 1 mahasiswa, thalibun wahidun. Nah, menunjukkan bahwa mahasiswa itu ada 1. Nah, kalau untuk muzakkar bilangannya memakai wahidun. Jadi
Kalau misalkan di bilangan tu itu harus kata kerjanya dulu, cara penempatannya itu kata kerjanya dulu, lalu bilangannya. Nah, sama seperti bilangan nomor 2 mahasiswa, yaitu tolibani isnani. Nah, memakai kata kerjanya dulu tolibani, lalu bilangan 2-nya isnani, itu untuk muzakkar. Nah, sekarang untuk anasnya yang bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kita lihat contohnya, itu yang bilangan 1 itu mahasiswi, bahasa Arabnya tolibatun wahidatun. Nah, pasti mungkin ada perbedaan ya antara mu'annas dan muzakkar. Bedanya seperti ini. Kalau mu'annas itu memakai tak marbutoh di akhir katanya, tetapi tidak untuk muzakkar. Muzakkar tidak memakai tak marbutoh. Nah, mungkin teman-teman semua bisa membedakan mana yang tak marbutoh, mana yang tidak memakai tak marbutoh. Sudah jelas ya, kalau muzakkar itu wahidun, tidak ada tak marbutohnya. Untuk mu'annas itu wahidatun, ada tak marbutohnya. Tetapi kita harus ingat bahwasannya kalau misalkan bilangan bahasa Arab itu dari bilangan 1 sampai 2 memakai dengan sejenisnya. Maksudnya apa sih sejenisnya itu? Maksudnya seperti tadi mu'annas itu memakai marbutoh, tapi muzakkar tidak memakai tak marbutoh. Nah, seperti itu hanya khusus untuk bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, seperti apa untuk bilangan 3 sampai seterusnya? Nah, kalau dari bilangan 3 sampai 10 itu dibalik, yang harusnya ada tak marbutohnya itu di mu'annas, tapi kita tempatkan di muzakkar. Kenapa sih bisa seperti itu gitu ya? Karena itu sudah rumusnya dari sananya gitu. Kalau bahasa Arab itu dalam bentuk bilangan tak marbutohnya ada di muzakkar dari bilangan 3 dan tidak ada tak marbutohnya ada di mu'annas. Nah, kita lihat contohnya. Mulai dari muzakkar bilangan 3. Contohnya itu 3 mahasiswa. Maaf, dilanjut lagi ya. Nah, kita lihat lagi yang mu'annas yang bilangan 3. Contohnya 3 mahasiswi. 3 mahasiswi itu salasun liatol batun salasun itu buat mu'annas. Untuk muzakkarnya ada salah satu. Nah, seperti itu sampai sama saja sampai bilangan ke-10. Seperti itu. Kita lihat tuh yang muzakkarnya bilangan 4 mahasiswa itu ada arba'atun memakai tak marbutoh. Bilangan 5-nya khomsatun memakai tak marbutoh, sittatun memakai tak marbutoh, sab'atun labun memakai tak marbutoh bilangannya, samaniyatun tak marbutoh, tis'atun tak marbutoh, asyaratun tak marbutoh. Nah, kalau untuk mu'annasnya kita lihat dari bilangan 3 sampai bilangan 10. Tidak ada tak marbutohnya ya. Salasun, khomsun, situn, sab'un, samanun, tis'un, isyrun. Nah, itu sudah jelas ya. Mana buat mu'annas, mana bilangan buat muzakkar. Paham ya sampai sini? Nah, seperti itu cara membedakannya. Jadi, rangkumannya itu atau bilangan 1 dan 2 itu memakai dengan sejenisnya. Yang harusnya ada tak marbutoh di mu'annas ya di mu'annas. Kalau tidak ada tak marbutohnya di muzakkar ya di muzakkar. Tetapi dari bilangan 3 sampai bilangan 10 itu yang harusnya sejenisnya itu dibalik, yang jadi muzakkar ada tak marbutohnya, kalau mu'annas tidak memakai tak marbutoh. Seperti itu.
Oke, next. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan bilangan antara muannas dan muzakkar. Tadi sudah saya jelasin secara rinci. Yang pertama itu bilangan pertama wahidun atau wahidatun. Nah, coba kita lihat untuk laki-laki. Nah, digunakan untuk kata benda laki-laki yaitu wahidun. Nah, memakai sejenisnya. Atau laki-laki biasa disebut muzakkar. Contoh satu laki-laki. Wahid sudah tahu ya, tidak ada rajul wahidun. Seperti itu. Kita lihat yang perempuannya. Perempuan digunakan untuk kata benda perempuan yaitu wahidatun. Wahidatun. Biasa di seperempuan itu muannas atau muanna dalam bahasa Arab. Contohnya satu perempuan imro'atun wahidun. Nah, di sini ada ta marbutohnya ya, sudah jelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bilangan satu. Oke, next. Nah, sekarang yang bilangan dua sama seperti tadi. Bilangan dua itu bahasa Arabnya isnani atau isnatani. Nah, untuk laki-lakinya atau muzakkar digunakan untuk kata benda laki-laki yaitu muzakkar dengan bilangan isnani. Isnani, bukan isnatani, tapi isnani. Contohnya, dua laki-laki, rojulani, isnani. Nah, di sini rojulani, isnani menandakan bahwa si rijal itu atau si laki-laki itu ada dua, seperti itu. Nah, kita bedakan yang perempuannya, bilangan dua perempuan digunakan untuk kata benda perempuan atau muannas yaitu isnatani. Beda ya sama yang tadi, kalau laki-laki isnani, kalau perempuan isnatani. Nah, contohnya kita kasih contoh dua perempuan. Imro'atani isnatani. Nah, seperti itu. Imro'atani isnatani. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan antara bilangan dua laki-laki dan perempuan atau bilangan dua untuk muzakkar mana, untuk muannas mana, seperti itu. Oke, next. Contoh lain, sekarang contoh yang ke bilangan 3. Nah, bahasa Arab 3 itu adalah salah satu. Nah, digunakan untuk laki-laki dan perempuan seperti dan dua. Nah, seperti dia jenis. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu rijalin. Nah, salah satu rijalin artinya 3 laki-laki. Nah, setelah itu contoh yang untuk perempuannya salasun nisa'i artinya 3 perempuan. Nah, kita balik ya, yang harusnya tak marbutoh ada di muannas, sekarang tak marbutohnya muzakkar. Untuk laki-laki tak marbutohnya salah satun rijal. Kan salah satun ada tak marbutoh, rijalin itu menandakan bahwa dia laki-laki. Nah, sekarang yang muannasnya perempuan salasun nisa'i. Nah, salah ada tak marbutohnya enggak ada ya, tak marbutohnya. Nisa'i artinya perempuan. Nah, itu perbedaan. Kalau misalkan bilangan 1 dan 2 itu tata letaknya kata kerjanya dulu baru bilangannya. Kalau misalkan dari bilangan 3 sampai seterusnya itu bilangannya dulu yang didepanin, baru katakan seperti itu ya. Next. Nah, sekarang al-hiwar yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Teh Serli dan Teh Tiara. Bismillah, baik. Di sini ada hiwar
yang akan menjadi salimnya Teh Tiara, Husainnya ya. Terima kasih Teh Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayyuhul jidmat. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Anak Boleh Teh? ahtaju ila Musa ada tika. Saya membutuhkan bantuanmu. Ayu Musa ada tika. Bantuan apa? Ahi Sulaimanu maridun mundu usbu. Saudaraku Sulaiman sakit sejak seminggu yang lalu. Hal hamalatahu ila tabib. Apakah kamu sudah membawanya ke dokter? Laisali fulus. Saya tidak punya uang. Ingin di asadatu ala firubiyatin ana u'tiha ilaika. Saya punya 10.000 rupiah. Saya berikan kepadamu. Syukron laka ala Musa adatika. Jazakallahu khairul jaza. Terima kasih atas bantuanmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlimpah. Afwan la syukran la wahibin. Sama-sama, tidak perlu berterima kasih atas sebuah kewajiban. Uridu an ahmilahu ilahi tobibi masa ahadal yaum. Insya Allah, saya ingin membawanya ke dokter sore ini. Insya Allah. Safahullah, Allahumma rabbannasi, mudhiba ba'shi, isbi anta safi, la safiya ila anta, sifa'u'u, la yugadirun saqaman. Semoga Allah menyembuhkannya, ya Allah, Tuhan semesta alam, penghilang kesusahan. Sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh, tiada penyembuh selain Engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kesimpulannya, umat muslim sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bantuan sekecil apapun yang dapat diberikan kepada orang lain bisa jadi sangat berharga untuk orang tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa tenaga, pikiran yang sesuai dengan kemampuan. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya saling mengingatkan untuk kebaikan agar sama-sama istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai surganya. Sekian dari presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kita tutup saja dengan doa kifarat majelis dan doa hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, Oh iya. and share.